Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel ini akan mengangkat kisah-kisah pengalaman, baik dari pengalaman sendiri ataupun orang lain. Oke, pada video kali ini saya akan berkisah tentang obrolan dengan seorang musafir. Mudah-mudahan di dalam setiap videonya ada manfaat yang bisa kita ambil. Oke, langsung saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel Zakir TV. Oke, langsung saja saya akan mengisahkan obrolan saya sama seorang musafir ya. Pada saat itu saya bertemu dengan seorang musafir atau mas-mas yang melakukan perjalanan sudah sekitar kurang lebih 1 tahun, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun melakukan perjalanan sampai ke Jawa Timur ya, juga Jawa Tengah, terus Jawa Barat, terus berjalan kaki. Nah, pada saat itu kan musafir itu ngobrol sama saya. Awalnya nanya jam, "Mas, ini jam berapa?" Saya bilang, "Ini jam 3 mas, sebentar lagi mau sholat asar." Ya, seperti itu ya Pak. Nah, terus saya bertanya, "Mas dari mana?" "Biasa," katanya, "habis melakukan perjalanan atau sedang melakukan perjalanan." "Perjalanan apa mas?" "Ya biasa mas, ada yang dicari." "Terus yang dicari itu sudah ketemu belum mas?" Saya bilang. Ya, saya tanya itu ya sahabat. Musafirnya itu bilang, "Ya belum, makanya saya mau lanjut lagi nanti perjalanan sampai ke Aceh." Seperti itu ya sahabat. Nah, saya tanya, "Mas, apakah tidak merasa lelah dengan melakukan perjalanan seperti itu?" Musafirnya ini menjawab, "Ya enggak mas, biasa aja." Terus saya itu detail bertanya ya. Saya bertanya kalau makannya itu seperti apa, nah, terus kemana saja, perjalanan itu kemana saja, terus berhenti di mana saja. Saya tanya, akhirnya menjawab, di setiap makom-makom para aulia itu berhenti atau mendoakan ya, sahabat ya. Sampai mungkin saya juga lupa ya, dari Wali Songo itu diziarahi begitu, ziarah ke makam-makam Wali Songo tapi dengan metode jalan kaki. Akhirnya saya tanya, kalau makannya bagaimana mas? Kalau makan itu senemunya di jalan. Kalau di jalan misalkan ada yang mengasih, ya alhamdulillah. Tapi kalau minta nggak pernah ya sahabat. Kalau minta, misalkan minta-minta di jalan itu nggak pernah. Tapi kalau ada yang ngasih, ya mau diterima. Terus saya bertanya, punya keluarga atau tidak mas? Akhirnya musafir itu menjawab, kalau anak punya, kalau istri ya mungkin sudah bercerai. Terus saya tanya lagi, awal mula sampean ini bisa berjalan kaki mengelilingi makom para wali ini kenapa? Saya tanya. Akhirnya menjawab, ada masalah di dalam keluarga, seperti itu ya.
Terus saya ngomong lagi, Mas bagaimana kalau singgah dulu di tempat saya, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya si mas musafir ini mau ya menginap di gubuk saya. Akhirnya pada malam itu kan saya bertanya banyak tentang perjalanan itu seperti apa, sampai ada yang aneh-aneh, bahkan sampai melihat makhluk-makhluk goib di dalam perjalanan. Itu pasti. Sampai tidur di tengah hutan, atau kalau di musola, di masjid, tidurnya seperti itu ya sahabat. Nah, di dalam obrolan malam itu saya bertanya, apakah sampean ini kapan mau berhenti dan apakah mau menghentikan perjalanan tersebut? Saya bilang. Musafir itu menjawab, yang saya cari belum ketemu, Mas. Nah, maksudnya yang dicari kan apa? Tidak jawab. Lama-lama di dalam obrolan itu saya ngomong, apakah tidak kasihan sama anak yang ditinggalkan, barangkali membutuhkan kasih sayang dari orang tua, entah di mana orang tuanya berada. Saya bilang begitu. Akhirnya si musafir ini mungkin berpikir, mau sampai kapan saya ini melakukan perjalanan seperti ini, sedangkan yang dicari tidak ketemu-temu. Akhirnya saya sarankan lebih baik, Mas, pulang saja, pulang, kembali ke anak, terus cobalah kecil-kecilan, buka usaha lagi dengan niat, terus jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Mungkin berpikir, merenung sejenak ya, akhirnya mendapatkan kesimpulan, akhirnya mau pulang ya sahabat saya, mau menghentikan perjalanan yang entah sampai kapan kalau dilakukan itu akan berakhir entah sampai kapan. Dalam obrolan kan saya ngobrol, ya lebih baik kita beribadah kepada Allah di kampung, terus anak itu bisa terjaga, ataupun misalnya anak lagi kurang sehat kita ada, atau anak membutuhkan sesuatu kita ada, kan seperti itu justru akan terlihat oleh Allah. Saya bilang pengabdian kita atau menjaga amanah keluarga kita itu, dibandingkan si Mas ini berjalan kaki muter-muter keliling jagat yang akhirnya menelantarkan anak amanah dari Allah. Akhirnya kan musafir itu berpikir, merenung, dan mau menghentikannya ya sahabatnya. Sebabnya saya bilang, Mas, kalau rezeki itu kan itu sudah diatur sama Allah. Jadi jangan sampai kita tidak menyukuri Allah sudah memberikan kita amanah anak atau keluarga kecil, kita tinggalkan demi kecapean menginginkan sesuatu yang kemungkinan Allah tidak menghendaki. Contohnya begini, sudah bertahun-tahun atau sudah 1 tahun lebih, itu yang dicari kan belum ketemu. Mau sampai kapan ketemunya kalau tidak dihentikan? Sedangkan yang dicari kadang tidak mau jawab. Ada yang menjawab juga sering ya ketemu musafir. Ada yang mencari jati diri, ada yang mencari karomah di makom-makom para wali, ya seperti itu. Ada juga yang istilahnya mencari keilmuan itu supaya biar lebih memiliki linui, begitu ya. Saya bilang sih begini ya, hidup di alam dunia ini sekalipun kita ini tidak menjadi apa-apa, yang penting bisa bermanfaat
bagi sesama makhluk, Mas. Saya bilang, contohnya begini, kita tidak perlu menjadi orang yang sakti, tidak perlu juga menjadi orang yang kaya. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi sesama makhluk. Contohnya apa? Dengan keadaan kita seminim mungkin, cobalah kita berbagi dengan sesama makhluk. Baik itu makhluk itu ya tumbuhan dengan kita menyiram tanaman, ataupun kita berbagi sedikit makanan kita dengan semut. Nah, itu masih terlihat oleh Allah kita itu mau berbagi, apalagi kita mau berbagi ke sesama manusia ya, atau anak yatim atau fakir miskin. Justru itu hidup kita akan bermanfaat di mata Allah dibandingkan kita berjalan dari makom wali ini ke makom wali ini tanpa arah tujuan. Coba dipikir lagi, Mas. Akhirnya mas-mas ini kemungkinan berpikir, alhamdulillah, mungkin oh iya lebih bermanfaat kita diam di rumah, beribadah, sholat 5 waktu, terus ikhtiar sekalipun dapat hasil sedikit, kita mau berbagi. Akhirnya mau memutuskan untuk pulang kampung ya sahabat channel ya. Begitu mau berpamitan, ceritanya ini minta nomor HP saya ya sahabat. Memang pada saat itu belum punya HP. Akhirnya nulislah itu nomor HP saya. Selang beberapa hari, kemungkinan ada kurang lebih setengah bulan kemudian, tiba-tiba HP saya itu bunyi atau ada WA masuk. Ternyata si mas-mas musafir ini sudah benar-benar pulang kampung, membuka usaha kecil-kecilan, terus juga kumpul dengan anak-anaknya, bisa istilahnya menjaga anak-anaknya. Alhamdulillah, saya bilang, ya alhamdulillah Mas kalau sudah pulang kampung. Kalau masalah rezeki kan ya urusan Allah. Jadi akhir dari kisah ini, perjalanan musafir yang ngobrol dengan saya itu dihentikan dan kembali ke keluarganya. Saya sih bersyukur ya sahabat yang terakhir, karena ya kasihan juga kan anaknya ditinggal-tinggal udah lama, kemana orang tuanya. Akhirnya bisa kumpul kembali dan mudah-mudahan juga saya doakan ya bisa kedepannya ada peningkatan dari perekonomian supaya tidak lagi menjadi musafir yang muter-muter keliling dunia. Oke, untuk himbauan pada video kali ini ya sahabat channel Dakir. Jadi setiap manusia itu sudah ditentukan garis rezekinya oleh Allah. Kadang kita mencari yang besar, lupa mensyukuri nikmat Allah yang lainnya. Mencari uang, kita sibuk mencari uang, tapi lupa kita mensyukuri nikmat Allah dari kesehatan itu sendiri. Jadi bagi sahabat channel Dakir, kalaupun nanti dimanapun melihat bapak-bapak atau mas-mas itu yang sedang berjalan musafir, silalah kita sedikit memberikan, entah itu air minum, entah itu kita punya makanan, yang mana itu sama juga seperti kita membutuhkan di dalam perjalanannya. Ya syukur-syukur bisa mengajaknya kembali ke keluarganya dan untuk kembali ibadah kepada Allah ya. Oke, kemungkinan cukup sekian dari kisah obrolan sang musafir pada kali ini. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.